Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 866 Roger Keane. Dr. Keane. Thomas Keane mengerutkan kening. Siapa itu? Tuan Keane, itu adalah anak buah Philbert Gao. Mereka ingin membunuhmu untuk balas dendam. Oh, biarkan mereka mencoba. Mendengar pernyataan Thomas Keane yang meremehkan, Samuel Duan menghela nafas lega. Tentu saja kami tahu kekuatan Tuan Keane, tapi aku ingin mengingatkan Tuan Keane, jangan sampai melibatkan teman dan kerabat Anda. Thomas Keane mengangguk, kamu benar, aku tahu harus bagaimana. Thomas Keane sendiri tentu saja tidak takut dengan ancaman apapun, apalagi hanya beberapa gangster, bahkan jika pasukan khusus yang sebenarnya datang, juga tidak mungkin menjadi lawan Thomas Keane, kecuali itu adalah Yansen Ye sendiri yang turun tangan. Jika tidak, karakter ini tidak lebih dari sekumpulan orang yang tidak ada apa-apanya di mata Thomas Keane. Tapi Samuel Duan benar, dia tidak takut, kerabat dan teman-temannya takut. Saat menghadapi hal seperti itu, Thomas Keane seharusnya menyelesaikannya sepenuhnya. Setelah Thomas Keane selesai berbicara, Monica Lei menelepon. Tuan Keane, aku mendengar bahwa seseorang akan melawan Anda, apakah membutuhkan bantuan kami? Thomas Keane tersenyum, terima kasih banyak, tidak perlu. Selain Monica Lei, Samuel Duan, Rico Pei, Axel Sun, Juan Wang, dan Weston Meng semuanya menelepon Thomas Keane. Tujuan dari panggilan tersebut sama, meskipun mereka yakin akan keamanan Thomas Keane, mereka akan tetap mengambil tindakan bila diperlukan. Samuel Duan dan Rico Pei telah meminta anak buahnya untuk melindungi kerabat dan teman Thomas Keane seperti Melissa Zhu dan Imelda Ye, sehingga dia dapat menangani anak buah Philbert Gao dengan tenang. Ketika Thomas Keane bersiap untuk membereskan Kak Neko, seorang teman sekolah wanita tiba-tiba berkata, Hei, Dr. Keane telah membalasku. Dr. Keane berkata dia ada di belakang panggung sekarang, meminta kita bisa pergi tanda tangan dan foto bersama. Ah, Dr. Keane sudah kembali, bukankah di hotel? Foto hotel seharusnya yang kemarin, jika tidak maka itu adalah hak kamar yang di booking per jam, lalu kemudian Dr. Keane kembali lagi. Tidak bisa, yuk kita lihat, kesempatan ini tidak bisa dilewatkan lagi. Semuanya heboh, walaupun menurut mereka kehidupan Dr. Keane tidak diatur dengan baik, tetapi begitu mendengar bahwa Dr. Keane benar-benar kembali, semua orang langsung melupakan ketidaksenangannya barusan. Bahkan Vivin pun menjadi bersemangat, ingin segera pergi ke belakang panggung untuk melihat wajah asli dari Dr. Keane. Raut wajah Thomas Keane sedikit mencibir, dia ingin lihat siapa sebenarnya Dr. Keane ini. Pergi. Ayo cepat. Beberapa anak murid keluar dengan sangat bersemangat, datang ke belakang panggung, lalu melihat seorang pemuda berdiri di sana, dan bertanya. Maaf ini Dr. Keane. Pemuda itu berbalik, tersenyum tipis, dan berkata. Panggil saja aku Roger Keane. Memanggil Dr. Keane terlalu sungkan. Roger Keane tidak menyangkal atau menolak, sepertinya dia telah mengakuinya. Beberapa pelajar wanita bertanya dengan penuh semangat, Dr. Keane, kamu masih sangat muda, apakah kamu benar-benar pembicara di konferensi tabib? Kali ini pertanyaannya sangat akurat, seseorang dengan nama keluarga Keane bisa disebut Dr. Keane, tetapi hanya ada satu dokter pembicara utama di konferensi tabib. Setelah Roger Keane mengakui bahwa dia adalah dokter pembicara utama, itu membuktikan bahwa dia dengan sengaja menyamar sebagai Thomas Keane. Roger Keane tersenyum tipis dan berkata, ya, materi yang aku ajarkan waktu itu, kalian sudah dengarkan. Kali ini, Roger Keane telah sepenuhnya mengakui identitas Dr. Keane, dan semua orang semakin bersemangat, tampaknya mereka benar. Dr. Keane, Anda luar biasa. Dr. Keane, Anda masih sangat muda. Mengapa Anda begitu pandai dalam pengobatan? Benar, meskipun diajarkan oleh guru terkenal, bagaimana dengan pengalaman klinis?
Anda tampaknya berusia 25 atau 26 tahun. Anda telah mempraktikkan kedokteran selama bertahun-tahun. Sungguh mengagumkan. Semua orang bergegas untuk mengajukan pertanyaan, seolah-olah mereka telah bertemu dengan idola mereka. Roger Keane tersenyum tipis, mengungkapkan senyum yang tak terduga, dan mulai membual. Aku dari keluarga tabib. Aku telah belajar dengan ayah dan kakekku sejak aku masih kecil. Aku sudah bisa memeriksa denyut nadi pada usia 5 atau 6 tahun, dan aku dapat membuka pengobatan pada usia 10 tahun, jadi aku memiliki keunggulan dibandingkan tabib lainnya. Wowi. Setelah Roger Keane selesai berbicara, semua orang tampak iri. Vivin yang ada di samping bingung untuk waktu yang lama, lalu akhirnya berbicara. Dr. Keane, bagaimana dengan pengalaman klinis Anda? Anda baru berusia 20-an, bagaimana Anda bisa pernah merawat begitu banyak pasien? Roger Keane melirik Vivin. Vivin, matanya berbinar, ini baru barang bagus. Dibandingkan dengan Vivin, Clara itu hanyalah sampah. Vivin ini akan mengalahkan Clara dalam hal penampilan maupun sikap. Jika dari awal tahu ada penggemar seperti itu, siapa yang akan mau tidur dengan Clara? Halo, Anda. Vivin sedikit kecewa, Dr. Keane bahkan tidak tahu seperti apa dia. Apakah interaksi antara Dr. Keane dan dia sebelumnya itu palsu semua? Dr. Keane, nama aku Vivin. Vivin sedikit meratap. Roger Keane mengangguk dan sedikit tersenyum, ternyata Vivin. Pengalaman klinis aku, terletak pada kualitasnya bukan kuantitas. Seorang pasien perlu melalui proses panjang dari diagnosis hingga pemulihan. Asalkan cukup tekun, banyak yang bisa didapatkan. Roger Keane sebenarnya tidak mengenal Vivin, tetapi agar merasa dekat, dia sengaja mengatakan, ternyata Vivin. Akibatnya, Vivin mengira Roger Keane telah mengingatnya, hatinya mulai sedikit goyah. Adapun penjelasan Roger Keane, itu hanya omong kosong. Hanya karena semua orang mengira dia adalah Dr. Keane, jadi semuanya terasa seperti kata yang bagus. Thomas Keane mencibir, tidak disangka akan ada orang yang menyamar sebagai Dr. Keane di depannya. Dia menganggapnya menarik lalu tiba-tiba bertanya. Dr. Keane, apa yang Anda bicarakan hari ini tentang pendinginan fisik, aku tidak begitu mengerti. Aku ingin bertanya, cara yang dipakai oleh orang-orang pada umumnya dengan mengeluarkan keringat yang banyak untuk menurunkan suhu, apakah itu bermanfaat untuk demam? Pertanyaan Thomas Keane langsung membuat Roger Keane terdiam. Meskipun dia mengerti beberapa keterampilan medis, dia masih belum begitu memahami masalah yang mendalam ini. Meskipun tampaknya masalah yang sangat umum, dibutuhkan banyak pengetahuan dasar untuk berbicara dengan jelas dalam satu kalimat. Roger Keane berpikir sejenak dan berkata, hehe, lain orang lain pendapat. Setiap dokter dan setiap pasien memiliki situasi yang berbeda. Satu metode medis tidak dapat menangani setiap penyakit. Hanya dapat dikatakan bahwa bertindak sesuai keadaan saja. Roger Keane ini sepertinya telah menyiapkan kata-kata ini sebelumnya, hanya jawaban yang sekedarnya bisa tapi tidak mendetail. Dia tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Thomas Keane, hanya mengatakan sekumpulan kata-kata omong kosong, sama saja dengan tidak menjawab. Yang paling lucu adalah beberapa siswa Vivin itu malah mencatat dengan serius. Melihat ini, Thomas Keane tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan-jangan kamu berpura-pura jadi Dr. Keane. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.